Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Fauzia dengan NIM 41201778 dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen B. Untuk pembahasannya, yang pertama itu judul, kemudian jurnal itu tentang jurnal apa, kemudian volume dan halaman dari jurnal tersebut, kemudian penulis dari jurnal tersebut, kemudian ada reviewer, kemudian tanggal mereviewnya, kemudian tujuan dari jurnal tersebut, kemudian ada subjek penelitian, kemudian juga ada metode penelitian dan hasil penelitian, dan yang terakhir itu ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal. Baik, yang pertama itu judul. Jadi jurnal yang saya pilih ini berjudul IC Diffusion, A Dynamic Control and Stakeholder Perspective. Nah, jurnal ini merupakan International Journal of Information and Management. Nah, volume dan halaman dari jurnal tersebut itu jurnal tersebut bervolume 59, ISO 6, dan bulan Januari tahun 2022. Nah, kemudian ada penulis dari jurnal tersebut. Penulis dari jurnal tersebut itu ada 3. Yang pertama itu ada Zafar Ahmed PhD, kemudian ada Efran R. Yilmaz PhD, kemudian ada Ahmed Ibrahim Al-Zahrani PhD. Nah, reviewer di sini itu saya sendiri, yaitu Umi Fauzia. Tanggal mereviewnya itu tanggal 3 September tahun 2022. Nah, kemudian ada tujuan judul atau jurnal ini bertujuan yaitu mengeksplorasi fenomena sistem informasi atau disingkat SI yang disebut difusi IC perusahaan, yaitu meninjau literatur implementasi SI tentang keterlibatan pemangku konstruksi tentang keterlibatan pemangku kepentingan, keseimbangan kontrol, dan difusi IC. Penelitian ini mengembangkan konstruksi baru dan vital orientasi pemangku kepentingan untuk proyek implementasi IC. Jadi tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara konfigurasi kontrol, keterlibatan pemangku kepentingan, dan sensitivitas pemangku kepentingan, dan bagaimana mereka mempengaruhi berbagai fase difusi IC. Nah, kemudian dari penjelasan tujuan tadi dapat disimpulkan tujuan dari penelitian saat ini dapat diringkas dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu bagaimana sifat dinamis dari konfigurasi kontrol memastikan orientasi pemangku kepentingan yang efektif selama implementasi IC skala besar. Kemudian yang kedua itu ada bagaimana orientasi pemangku kepentingan yang optimal berhubungan dengan keberhasilan proyek ISD dan penyebaran IC. Nah, kemudian subjek penelitian. Subjek penelitian di sini itu ada 4 proyek implementasi IC skala besar di organisasi pemerintahan di Kanada. Kemudian metode penelitiannya dalam jurnal ini untuk menyelidiki sifat konfigurasi kontrol dan orientasi pemangku kepentingan dan hubungan mereka selama implementasi IC, dan untuk menghasilkan teori deskriptif dan penjelasan. Dalam hal ini mereka atau penulis itu menggunakan metode grounded theory berbasis kasus. Lampiran A menguraikan rincian proses yang diikuti saat menganalisis data dan memetakannya ke dalam kategori inti. Selain wawancara primer, mereka juga mengumpulkan data proyek sekunder. Nah, proyek sekunder ini digunakan untuk triangulasi temuan mereka atau penulis dan meningkatkan validitas. Transkrip wawancara dan catatan lapangan yang diambil selama wawancara dianalisis secara induktif
Keandalan penelitian ini didasarkan pada penggunaan metodologi yang terdokumentasi dengan baik dan protokol studi kasus. Sebuah database kasus dibuat. Database ini mendukung derivasi kesimpulan dari pertanyaan penelitian awal. Penulis juga mengadopsi beberapa strategi untuk memastikan validitas temuan, tema pola, dan kategori divalidasi menggunakan data sekunder yang terutama terdiri dari dokumentasi proyek, notulen rapat, catatan acara sosial, komunikasi email, dan catatan kantor proyek. Mengikuti prinsip lingkaran hermeneutik, pemeriksaan anggota dilakukan setelah wawancara dan analisis utama untuk memvalidasi kode interpretatif sebagai individu dan keseluruhan kolektif. Ini adalah prinsip dasar untuk melakukan penelitian studi kasus interpretatif. Uraian rinci tentang proses pengendalian mutu untuk penelitian ini disajikan dalam lampiran B1, B-1, dan lampiran B. Hasil pembahasan dari jurnal tersebut yaitu teori kontrol dan keseimbangan kontrol digunakan untuk menangkap dan memvalidasi sifat dinamis dari konfigurasi kontrol dalam proyek IC. Studi ini juga memanfaatkan teori pemangku kepentingan dan teori keagenan pemangku kepentingan untuk menangkap orientasi pemangku kepentingan yang dinamis dalam proyek implementasi IC. Akhirnya, melalui analisis dan sintetis, ia membentuk hubungan penting antara konfigurasi kontrol, orientasi pemangku kepentingan, dan tahap difusi SI atau difusi IC, di mana mempertahankan orientasi pemangku kepentingan yang optimal diberlakukan oleh konfigurasi kontrol yang tepat mengarah pada implementasi SI yang sukses dan hasil difusi. Diskusi dan kesimpulan penelitian empiris yang ada telah mengidentifikasi sejumlah besar faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi sistem perusahaan. Faktor-faktor ini sering berhubungan dengan politik, motivasi, dan konflik, dihasilkan dari interaksi dan hubungan multi-stakeholder. Investasi tentang keterlibatan dan sensitivitas pemangku kepentingan ini menemukan pola dinamis, di mana keterlibatan dan sensitivitas pemangku kepentingan bervariasi di berbagai fase proyek ISD. Pola ini menunjukkan keterlibatan dan sensitivitas pemangku kepentingan yang berfluktuasi sepanjang siklus hidup proyek ISD. Menggabungkan sifat keterlibatan pemangku kepentingan dengan sensitivitas pemangku kepentingan, penelitian ini memvalidasi konstruksi baru orientasi pemangku kepentingan untuk mengkategorikan variasi keterlibatan. Ini memungkinkan identifikasi 4 orientasi pemangku kepentingan yang berbeda: strategis, bertanggung jawab, kepentingan terbaik, dan biaya ekonomi. Keterlibatan dan kepekaan pemangku kepentingan sangat penting untuk kemungkinan perilaku pemangku kepentingan yang oportunistik merupakan ancaman realistis terhadap tujuan proyek. Selain itu, mekanisme kontrol tradisional sering tidak efektif dalam implementasi SI yang kompleks dan dialihdayakan. Oleh karena itu, orientasi pemangku kepentingan diperlukan untuk mengelola keterlibatan dan kepekaan pemangku kepentingan. Orientasi pemangku kepentingan yang tepat juga telah ditemukan untuk mendukung gagasan yang ada tentang integrasi pemangku kepentingan dalam kasus yang dianalisis saat ini melalui integrasi tuntutan pemangku kepentingan, penyerapan pengetahuan, dan peningkatan kinerja. Hal ini pada gilirannya membantu mengurangi beberapa dimensi risiko lain untuk proyek, seperti risiko kompleksitas dan risiko perencanaan dan pengendalian. Oleh karena itu, penelitian saat ini menemukan korelasi positif antara orientasi pemangku kepentingan yang optimal dan hasil difusi IC yang menguntungkan kelangsungan hidup proyek ISD dan kesuksesan jangka panjang pada saat yang sama. Dan yang terakhir itu tentang kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Yang pertama itu kelebihan dari jurnal tersebut, yaitu
Jurnal tersebut memaparkan secara lengkap dan jelas latar belakang dari permasalahan mengenai IC diffusion, dynamic control, and stakeholder perspective. Yang kedua, jurnal tersebut itu menyertakan referensi dengan jelas dan juga detail. Nah, dari jurnal tersebut pembaca dengan mudah dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Nah, yang terakhir dari kelebihannya itu jurnal tersebut itu diterbitkan di Elsevier yang merupakan penerbit jurnal yang memiliki reputasi tinggi. Nah, kemudian kekurangan dari jurnal itu yang pertama yang saya temukan ini yang pertama yaitu banyaknya kata-kata asing yang membuat pembaca susah memahami isi dari jurnal tersebut. Baik, demikian review jurnal internasional dari saya, Umi Fauzia. Sebelumnya mungkin ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.